zina itu hukumnya haram, itu pemahaman, itu ilmu. Karena zina itu haram, Anda melihatnya terlarang. Tapi orang-orang yang ahli basirah, mereka melihat zina bukan sekedar barang haram. Mereka mengatakan zina itu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kajian Madarijus Salikin insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 201. Sebetulnya masih ada beberapa pembahasan dari judul ubudiyah tubuh, tapi saya lihat itu bisa dipelajari sendiri. Maka malah hari ini insyaallah kita memasuki bab yang baru pada halaman 201. Penulis buku ini yang ada di depan kita ini sudah sedikit tahrir. Ada sedikit perubahan-perubahan. Jadi bukan betul-betul kitab asli. Di sini beliau menyebutkan judul berbagai istilah dan ungkapan. Nah, ini kalau kita kembalikan ke buku aslinya bukan seperti itu. Dalam buku asli berbunyi Qismun al-Bidayat atau Qismul Bidayat. Artinya bagian dari al-bidayah, bagian dari awal atau permulaan. Perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki awal. Dari titik awal tersebut, hati berproses berjalan menuju Allah, melewati beberapa persinggahan-persinggahan. Nah, titik awal dari perjalanan hati menuju Allah dinamakan dengan al-bidayat. Titik awal itu asal artinya. Mengetahui titik awal itu sangat penting. Karena orang yang berangkat dari titik awal yang tepat, maka ia akan berproses secara baik. Jadi proses-proses yang tidak baik, proses-proses yang keliru disebabkan karena titik awal yang keliru. Maka di sini Imam Abu Ismail Al-Harawi menyebutkan pembahasan awal dalam perjalanan hati menuju Allah adalah pembahasan al-bidayat. Titik awal keberangkatan hati dari mana?
Di sini beliau menyebutkan titik awal atau al-bidayat itu ada 10. Yang pertama yaqzah, berikutnya nanti basirah, lalu kemudian taubat, dan selanjutnya. Baiklah, kita lihat halaman 201. Banyak sekali sifat dan bentuk manzilah alias jenjang iyyaka na'budu dalam hati menurut hitungan manusia, menurut hitungan para ulama. Ada yang menetapkannya 1000, ada yang menetapkannya 100, ada yang lebih dari itu, dan ada pula yang kurang dari itu. Dan ini semuanya ijtihadiyah. Sebagian ulama ada yang mengatakan persinggahan-persinggahan hati dalam perjalanan menuju Allah ada 1000 persinggahan. Sebagian lagi mengatakan persinggahan atau jenjang perjalanan hati menuju Allah ada 100 jenjang. Ada juga yang menghitung kurang dari itu. Nah, soal angka dan soal hitungan ini adalah ijtihadiyah. Anda boleh tidak setuju dengan angka 1000, Anda pun dihormati untuk tidak setuju dengan angka 100. Yang terpenting kandungannya jangan sampai Anda tidak percaya. Karena 100 perjalanan hati ini menuju Allah semuanya berdasarkan dalil. Jadi apa yang dibicarakan dalil tentu wajib untuk diterima. Tapi bahwa hitungannya sekian, 100, 1000 atau kurang dari 100, soal jumlah dan soal hitungan itu ijtihadiyah. Silakan percaya, silakan tidak. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian beliau mengatakan manzilah yang pertama, jenjang perjalanan yang pertama adalah yaqazah. Kenapa Imam Abu Ismail yang kemudian diikuti oleh Imam Ibnu Qayyim menyebutkan manzilah ataupun jenjang perjalanan? Karena memang ibadah ini adalah perjalanan menuju Allah. Allah menyebutnya dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jihad itu oleh Allah disebut dengan sabilillah, jalan Allah. Dakwah itu pun disebutkan oleh Allah dengan jalan, qul hadhihi sabili. Nah, jadi banyak ayat tadi yang menyebutkan bahwa ibadah menuju Allah adalah perjalanan. Ulama kita mengatakan perjalanan menuju Allah sangat panjang, padahal usia yang Allah berikan sangat pendek. Sudahlah usia itu sangat pendek, perjalanan terkadang menanjak, terkadang menikung, sesekali ada turunan. Dan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri akan jatuh dalam perjalanan, enggak akan sampai pada tujuan. Tapi yang terpenting jemaah sekalian, perjalanan yang panjang namun dengan usia Anda yang sangat pendek, bagaimana Anda menyikapi? Bagaimana dengan usia yang pendek ini Anda bisa menuntaskan perjalanan yang panjang? Baiklah, sekali lagi saya katakan, perjalanan ini sukses atau tidak tergantung titik awal. Kalau titik awalnya baik, proses perjalanan akan baik. Tapi titik keberangkatan yang buruk dan salah akan berakibat proses perjalanan pun terganggu. Imam Abu Ismail mengatakan bahwa Imam Abu Ismail ini menulis kitab Manazilus Sairin. Kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi Madarijus Salikin. Jadi dua nama ini akan sering kita sebutkan dalam kajian Madarijus Salikin.
Kenapa Imam Ibnu Qayyim perlu menjabarkan kitab Manazilus Sairin itu? Pertama, buku ini memang punya bobot. Sayangnya disimpangkan oleh orang-orang tasawuf falsafi. Sehingga banyak pernyataan-pernyataan Imam Abu Ismail yang disimpangkan, lalu muncullah teori dan ritual-ritual yang rusak. Nah, oleh karena buku ini diterima oleh masyarakat dengan penjabaran yang telah disimpangkan oleh segelintir orang, Ibnu Qayyim rahimahullah terpanggil untuk melakukan syarah, untuk memberikan komentar agar buku ini tetap lurus disampaikan kepada masyarakat. Ada dua ulama yang mensyarah buku tersebut. Pertama adalah Imam Abdul Rauf Al-Manawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Manawi. Beliau menyebutnya dengan Syarah Manazilus Sairin. Lalu buku yang kedua adalah Madarijus Salikin, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan beberapa ulama kontemporer berusaha juga untuk mengkaji, untuk meringkas, untuk menyederhanakan kitab Madarijus Salikin ini. Seorang ulama dari Baghdad, saya lupa namanya, beliau meringkas Madarijus Salikin menjadi tahzib Madarijus Salikin. Lalu ada juga Madarijus Salikin yang telah yang telah diteliti, beberapa bagiannya dibuang, dilakukan oleh Syekh Hamid Al-Faqih dan lain-lain, dan ini yang ada di tangan kita. Dan ringkasan kitab Madarijus Salikin yang paling simpel ditulis oleh sebuah tim di Saudi dengan judul Al-Iksir. Alhamdulillah buku-buku ini saya punya, Al-Iksir, Tahzib Madarijus Salikin, Syarah Manazilus Sairin, dan ini kitab aslinya Madarijus Salikin. Tapi memang kalau kita belajar menggunakan ringkasan-ringkasan gak enak, nggak kenyang, harus tetap merujuk kepada buku aslinya. Baiklah, jemaah sekalian, Imam Abu Ismail Al-Harawi, beliau hidup di tahun 408 Hijriah. Ya, 1 abad setelah berlalu Qurun Mufaddalah, setelah berlalu 3 generasi yang terbaik. Lalu kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Qayyim yang lahir di akhir abad ke-6, 600 sekian Hijriah. Berarti jarak antara kitab dasar dengan kitab syarah ini sekitar 2 abad sekian. Baik. Imam Abu Ismail mengatakan bahwa titik awal menuju Allah ada 10. Yang pertama adalah yaqazah. Apa yang dimaksud dengan yaqzah? Yaqzah artinya adalah kesadaran. Itulah titik awal. Sebelum kesadaran itu datang, kita tertidur dalam kelalaian. Nah, cobalah lihat ke belakang. Bertahun-tahun Anda tidur dengan sistem ekonomi dan sistem bisnis riba. Anda tidur dalam bisnis itu. Anda lalai dalam bisnis riba itu. Bertahun-tahun pula kita tertidur dalam kelalaian dengan ibadah-ibadah yang notabene bid'ah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan-keyakinan yang notabene syirik dan khurafat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tertidur selama bertahun-tahun dalam keadaan tersebut. Bertahun-tahun kita tidur dengan ibadah-ibadah bid'ah. Bertahun-tahun kita lalai dengan keyakinan-keyakinan khurafat. Bertahun-tahun kita pun tidur dengan sistem bisnis riba. Jemaah sekalian, hingga akhirnya sampailah kepada kita sebuah nasihat dan peringatan. Terdengarlah dakwah, didengarlah ceramah. Melalui dakwah, melalui ceramah tersebut, bahkan kadang-kadang melalui sebuah peristiwa,
kita pun menemukan kesadaran. Kesadaran ini yang dinamakan dengan yaqazah. Nah, dari kesadaran inilah titik awal kita mulai melakukan perjalanan. Dan kita menyebutnya perjalanan hijrah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab lain beliau mengatakan perjalanan hijrah tidak boleh berhenti. Sesuai dengan kekeliruan dan kekurangan kita. Terkadang kita berhijrah dari bid'ah menuju sunnah. Kita pun berhijrah dari syirik khurafat menuju tauhid. Kita pun harus berikutnya harus berhijrah dari berbagai kekurangan menuju perbaikan-perbaikan. Sehingga perjalanan hijrah itu nggak boleh selesai. Sesuai dengan proses perbaikan diri kita yang memang nggak pernah selesai. Kalau hijrah dari syirik menuju tauhid mungkin itu sudah selesai. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah mungkin dalam proses selesai. Tapi hijrah dari sikap yang selalu marah menuju sikap yang menjadi lembut, ini hijrah yang masih perlu dituntaskan. Hijrah dari akhlak yang buruk menjadi hijrah, menjadi akhlak yang baik. Hijrah dari kebiasaan minjam uang tanpa kembali menjadi minjamin, bukan minjam lagi, atau minjam tapi dengan kembali. Jadi ada begitu banyak kekurangan yang membutuhkan proses hijrah menuju perbaikan. Maka orang yang berhenti dari hijrah berarti mereka berhenti dari proses perbaikan. Sekali lagi prinsip hijrah itu adalah bagaimana Anda bergerak meninggalkan kekurangan menuju kesempurnaan, itulah hijrah. Dan itu nggak ada selesainya. Kemarin kita sholat, ikhlasnya sudah, mutabaahnya sudah, tapi khusyuknya masih cedera, pemahamannya masih lemah. Kalau Anda masih punya kekurangan, masih memiliki kelemahan, berarti Anda nggak boleh berhenti hijrah untuk menggerakkan perubahan dari kelemahan itu menuju perbaikan lagi dan perbaikan lagi. Makanya tadi saya katakan di awal, perjalanan ini sangat panjang namun dengan usia kita yang sangat pendek. Imam Abu Ismail mengatakan 4 manzilah, artinya adalah jenjang perjalanan. Jenjang. Yang pertama adalah yaqazah, yaitu kesadaran. Yang kedua adalah fikrah, yaitu berfikir. Yang ketiga adalah basirah. Yang keempat adalah azam. Ini satu rangkaian. Yaqazah, fikrah, azam, kemudian basirah, dan kemudian azam. Nanti akan kita lihat satu persatu. Ini baru langkah awal di dalam titik keberangkatan. Imam Ibnu Qayyim berkata manzilah ubudiyah yang pertama adalah yaqzah, yaitu kesadaran hati dari keterlenaan dan kelalaian. Bertahun-tahun kita lalai, bertahun-tahun kita tertidur, bertahun-tahun kita terlena. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha Baik. Allah membangunkan kita dari tidur yang lama. Begitu kita bangun, inilah yang dinamakan dengan yaqazah. Imam Ibnu Qayyim dalam buku asli beliau mengatakan ma arwa'a hadhil yaqazah. Alangkah indahnya yaqzah tersebut. Di dalam tidur enggak ada hubungan dengan Allah. Di dalam lalai lemah hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah bangunkan kita sehingga kita dapatkan kesadaran. Dari kesadaran itulah kita mulai membangun hubungan dengan Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan demi Allah alangkah bermanfaatnya kesadaran ini. Semuanya berawal dari sadar. Sadar bahasa Indonesia atau bahasa Arab?
bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sadar itu bahasa Arab dalam bentuk mufrad, bentuk jamaknya sudur. Yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur itu sadar, sudur itu jamak, sadar itu mufrad. Sadar artinya dada. Lalu di sini diartikan sadar, lalu dalam bahasa Indonesia sadar itu intinya hati. Beliau mengatakan alangkah indahnya kesadaran ini. Alangkah besar kemuliaan dan urgensinya. Barang siapa merasakan kesadaran, niscaya Allah akan menyegerakan kemauannya untuk berangkat menuju manzilah yang pertama, ke tempat penawanan hatinya. Jadi apabila Allah telah memberikan seseorang kesadaran, kesadaran inilah yang menyegerakan kemauan seseorang untuk segera berjalan menuju Allah. Ya, kesadaran menyegerakan kemauan seseorang untuk segera berjalan menuju Allah. Ternyata banyak yang telah ditinggalkan. Orang telah berjalan, ada yang sudah sampai di A, B, dan C, dan orang yang baru sadar melihat, saya belum berjalan. Saya belum sampai di salat 5 waktu. Saya belum sampai di salat sunnah. Dan orang semuanya telah melewati tahapan-tahapan ini, dan orang yang sadar ini melihat belum memulai apa-apa. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yaqzah atau kesadaran inilah yang membuat seseorang bersegera untuk segera berjalan. Berikutnya, kemudian ia mengambil bekal perjalanan. Perjalanan menuju Allah tanpa bekal tidak akan sampai. Ya, karena saya katakan tadi perjalanan ini panjang. Anda membutuhkan bekal yang nggak boleh habis. Bekal yang tidak boleh habis itu antara lain di sini dikatakan pergi kepada manzilah azam, yaitu tekad yang bulat. Betapapun Anda telah sadar dari kelalaian, namun tanpa azam dan tekad untuk berjalan, Anda tetap berada di tempat. Azam atau tekad inilah yang menggerakkan kita untuk bangkit, untuk berjalan, untuk berjuang. Azam artinya tekad. Penyakit kita dalam bermujahadah, dalam bersungguh-sungguh, kelemahan kita dalam bermujahadah, dalam bersungguh-sungguh adalah azam. Kalau azam kita lemah, kesungguhan kita 100% akan lemah. Makanya Nabi ajarkan kepada kita doa agar lepas, agar kita mendapatkan azam ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham, ketakutan memandang masa yang akan datang. Al-hazan, kegelisahan memandang masa yang berlalu. Wa a'udzubika minal ajaz, aku berlindung kepadamu dari lemah. Lawan dari ajaz adalah azam. Kalau Allah melepaskan Anda dari lemah, maka Anda akan memiliki azam, yaitu tekad. Wa'udzubika minal ajazi wal kasal, aku berlindung kepadamu dari lemah, wal kasal dan malas. Dari sekian banyak nabi, ada 5 nabi yang dinamakan dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai Muhammad, bersabarlah seperti kesabaran ulul azmi. Dalam ayat lain Allah sebutkan ulul azmi itu, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma awhayna ilaika
Wa ma unzila ila Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Wa ma auhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa wa la an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Baik. 5 nabi-nabi Nuh itu urutan pertama dalam ayat. Urutan yang kedua Nabi kita SAW. Urutan yang ketiga Nabi Ibrahim. Urutan yang keempat adalah Musa. Urutan yang kelima adalah Isa. Kenapa 5 orang ini dinamakan ulul azmi? Yang arti harfiahnya adalah pemilik tekad yang bulat. Begini, ketika nabi-nabi ditugaskan untuk berdakwah, dan dakwah itu sendiri Allah katakan qaulan sakila, perkataan yang berat. Sekarang coba Anda bayangkan, ketika Nabi kita datang, dia harus mengaku seorang nabi. Dia pun harus mengaku membawa agama yang baru. Dan dia pun harus membatalkan semua keyakinan yang ada. Ini bukan tugas yang mudah. Tugas pertama saja sudah luar biasa. Saya seorang nabi, itu berat itu. Lalu tugas yang kedua, saya datang dengan agama baru. Itu berat itu. Beliau mengatakan saya datang membawa kitab suci dari Allah Azza wa Jalla. Nah, menyampaikan ini semuanya penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan. Nah, di hadapan tantangan itu dibutuhkan azam. Jadi dibutuhkan azam untuk menghadapi tantangan. 1. Dalam proses dengan menjalani tantangan demi tantangan, yang mungkin setiap hari tantangan semakin berat, dibutuhkan azam yang kedua untuk terus melangkah. Dan jangan mundur. Karena sikap lemah ada 2. Melihat tantangan Anda akhirnya mundur. Ini lemah yang pertama. Atau melihat tantangan itu Anda masih maju, tapi dalam proses berikutnya akhirnya Anda nggak kuat, Anda pun mundur. Sehingga kita membutuhkan azam untuk memulai sebuah tantangan, dan kita pun membutuhkan azam untuk menuntaskan tantangan. Dan hanya ada 5 orang nabi yang paling tangguh dalam hal ini, yaitu Nabi Nuh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Kalau Anda bertanya, emangnya ada nabi yang pada akhirnya mundur dari tantangan? Tidak ada. Tapi yang minta kehancuran banyak. Hud alaihi salam, setelah bertahun-tahun dalam tantangan yang luar biasa, akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, hukum orang. Begitupun dengan Nabi Saleh, begitupun dengan Nabi Yunus. Dengan azam mereka menyambut dan menjalani tantangan, dan dengan azam pula mereka menghadapi tantangan. Tapi ujung-ujungnya mereka mengatakan, ya Allah, orang ini hancurkan. Nuh alaihi salam, coba lihat azam beliau, 950 tahun di dalam tantangan. Kita tantangan 2 hari sudah mulai mundur. Tantangan 3 hari sudah mulai mundur. Maka Nabi Nuh alaihi salam dinamakan dengan ulul azmi karena dia mampu mempertahankan azam sampai 950 tahun. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi semua nabi-nabi ulul azam dinamakan ulul azam, yang artinya adalah pemilik tekad yang mulia, karena tekad mereka yang sangat tangguh dan kokoh. Mereka lihat tantangan tapi mereka tetap maju. Dalam proses maju mereka rasakan tantangan tapi tetap tuntas. Nabi Musa pada akhirnya minta hukuman, bukan? Iya, dia minta hukuman, tapi setelah perjuangan yang sangat panjang, dengan tantangan yang lebih berat. Baiklah,
Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemudian ia mengambil bekal perjalanan. Bekal perjalanan yang pertama pergi ke manzilah azam, yaitu tekad yang bulat untuk menempuh perjalanan. Tekad yang bulat ini atau azam ini tidak boleh mundur, tidak boleh masuk angin. Apa yang membuatnya masuk angin? Wa a'udzubika minal ajaz wal kasal, malas. Bertekad, antar malam saya sholat malam, tekadnya boleh tuh. Tapi begitu Anda bangun, Anda nggak bisa melawan ngantuk, malas mengikat seluruh persendian Anda, akhirnya tekad Anda kalah dengan malas. Ingat jamaah sekalian, semua orang yang sungguh-sungguh itu modal mereka, bekal mereka adalah azam salah satunya, tekad yang bulat. Menyingkirkan semua halangan dan rintangan. Kalau perjalanan ibadah ini perjalanan tanpa rintangan, tidak lagi ada orang munafik dan tidak lagi ada orang kafir. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, perjalanan ibadah adalah perjalanan penuh tantangan dan rintangan, penuh ujian dan cobaan. Dan menyertai semua yang dapat menolong dan menyampaikan kepada tujuan ia. Azam itulah yang menyertai. Jangan sampai lepas dari azam. Karena azam inilah yang menolong dan menyampaikan kepada tujuan. Kalau tidak ada azam, Anda nggak sampai kepada tujuan. Nah lalu yang membuat azam itu hilang adalah al-ajaz wal kasal. Sikap lemah dan sikap malas, itu yang membatalkan azam. Sesuai dengan kesempurnaan kesadaran dan keinsapan, maka sejauh itu pula azam. Ini sangat penting. Seberapa besar Anda sadar, sebesar itulah Anda akan memiliki azam. Ingat jamaah sekalian, tidak semua kebaikan itu ada dalam kesadaran kita. Banyak kebaikan yang memang Anda sudah sadari. Salat 5 waktu Anda sudah sadar. Karena kesadaran Anda untuk salat 5 waktu sangat sempurna, maka azam Anda untuk salat 5 waktu pun azam yang sangat kokoh. Tapi jamaah sekalian, memaafkan orang yang bersalah itu membutuhkan kesadaran. Ketika kesadaran Anda untuk memberikan maaf, kesadaran yang lemah, maka azam Anda, tekad Anda untuk memaafkan pun menjadi lemah juga. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum mithluha. Kalau kalian diperlakukan buruk, balas keburukan itu dengan keburukan yang sama. Dengan keburukan yang sama. Jangan balas satu keburukan dengan 2 keburukan. Allahu Akbar, kita udah pernah cerita. Sewaktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke Madain, gubernurnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar mengumpulkan rakyat. Beliau ingin melakukan kuisoner. Cuman nggak pakai buku dan tulisan. Kuisoner secara langsung. Beliau berkata, apa keluhan kalian tentang gubernur ini? Oh, muncullah seorang laki-laki yang cari-cari muka. Cari muka itu nama lain dari riya. Berdirilah seseorang yang cari-cari muka. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, gubernur ini punya 3 kejahatan. Dia perintahkan kami berjihad dan dia nggak ikut berjihad. Ghanimah hasil jihad seharusnya dibagi-bagi, ternyata dia makan sekenyang-kenyangnya sendirian. Dan yang ketiga, dia pun tidak melayani kami. Setidaknya sekali dalam seminggu beliau tak melayani. Berapa tuduhan? 3. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang sampai mati doanya tidak ditolak oleh Allah. Dan itu berawal dari perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, satu-satunya yang memiliki panah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini punya pedang, yang ini punya golok, yang ini punya lembing, kalau yang ini punya tombak. Tapi satu-satunya yang memiliki panah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Sa'ad, silahkan bidik. Maka Sa'ad mengambil anak panah, dan ketika ditarik busurnya beliau mengatakan, ya Allah, tepatkan sasaran bidikan ini. Itu doa Sa'ad. Rasulullah SAW mendengarkan Sa'ad berdoa, beliau angkat tangan, Allahumma ajib li Sa'ad. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Sejak hari itulah sampai beliau wafat, doa beliau tidak pernah ditolak oleh Allah. Nah, hari itu dalam kunjungan Amirul Mukminin ke kota Madain, muncullah seorang laki-laki yang ria, cari-cari muka. Beliau mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas punya 3 kejahatan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu manusia juga. Tuduhan laki-laki yang penuh fitnah ini benar-benar mencederai hati seorang Sa'ad. Akhirnya dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, apabila hambamu menyampaikan 3 fitnah itu semata-mata ria dan cari-cari muka, panjangkan usianya, panjangkan pula kemelaratannya, sibukkan ia dengan fitnah. Allahu Akbar. Apa yang ingin kita pelajari di sini? Laki-laki tadi menuduh dengan 3 tuduhan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendoakan 3 keburukan. Balaslah keburukan dengan keburukan yang sama. Kalau misalnya Anda dikatain, oh ini so alim, Anda dituduh dengan 1 tuduhan, doa Anda berapa? 100. Ya Allah, hancurkan kesehatannya, runtuhkan rumah tangganya, bangkrutkan bisnisnya, putuskan silaturahminya. Wow. Allah sudah berfirman, balas keburukan dengan keburukan yang sama. Dan ini salah satu contoh konkret. Ketika Sa'ad radhiyallahu anhu dituduh dengan 3 tuduhan, beliau demi Allah tidak berdoa kecuali 3 keburukan sesuai dengan jumlah tuduhan. Jadi surat Asy-Syura ayat yang ke-40 berbunyi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Tapi kalau Anda membalas keburukan dengan keburukan yang sama, enggak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Misalnya orang mengatakan, ah kamu bebek, Anda bilang, ah kamu juga bebek, ada pahalanya enggak? Enggak. Balas keburukan dengan keburukan enggak ada untung. Kalau Anda mau untung, nomor 2, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan kembali berbuat baik, maka ia akan dapatkan pahala di sisi Allah. Itu baru keuntungan. Yang menarik dalam ayat tadi, Allah berfirman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan lalu kembali berbuat baik. Ulama kita mengatakan, orang yang memaafkan tapi tidak kembali berbuat baik, sejatinya tidak dinamakan memaafkan. Ya udah, kamu saya maafin, tapi tidak kembali berbuat baik, Anda tidak dinamakan memaafkan sebelum Anda kembali berbuat baik. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa hubungannya dengan kajian kita? Tadi kita katakan banyak kebaikan ada dalam kesadaran Anda. Kesadaran Anda untuk beberapa kebaikan itu pun sangat bagus. Sehingga kesadaran yang bagus itu menghasilkan azam dan tekad yang kuat. Kesadaran Anda untuk berpuasa Ramadan, kesadaran yang bagus. Dari kesadaran yang bagus itu muncul azam, tekad Anda untuk berpuasa, tekad yang bagus juga. Tapi saya katakan, memaafkan orang lain adalah satu kebaikan. Tapi apakah ini ada dalam kesadaran Anda yang baik? Tidak. Kesadaran kita untuk memaafkan orang lain kesadaran yang lemah. Ya, buktinya kalau kita sangat sakit sekali, kita nggak ada lagi azam. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tekad seseorang sesuai dengan kesadaran. Kesadaran yang sempurna menghasilkan tekad yang kuat. Tapi kesadaran yang rendah
menghasilkan tekad yang lemah. Baik jemaah sekalian, di mana Anda dapatkan kesadaran itu? Kesadaran itu Anda dapatkan dari ilmu. Yang kedua, kesadaran itu Anda dapatkan dari hidayah. Sehingga kesadaran itu Anda peroleh dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara ikhtiar. Cara yang kedua adalah dengan cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kesadaran itu adalah sebuah ilmu, itu berarti Anda harus berikhtiar. Tapi ketika kesadaran itu adalah sebuah hidayah, berarti Anda harus berdoa. Ya, jadi Anda keliru kalau mengatakan kesadaran itu bahwa kita belajar. Anda keliru walaupun tidak fatal. Atau mungkin Anda katakan kesadaran itu murni hidayah, Anda pun keliru. Makanya nabi-nabi berdakwah, karena dakwah ini adalah proses menyampaikan ilmu. Dan dengan dakwah inilah kesadaran itu kemudian tersampaikan. Nah, tetapi jemaah sekalian, kalau kesadaran Anda sumbernya adalah ilmu, ini kesadaran yang lemah. Ini bukan kesadaran yang kuat. Anda membutuhkan kesadaran yang lebih tangguh lagi, yaitu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kesadaran antara ilmu dan hidayah telah bersatu, ini menghasilkan azam, menghasilkan sebuah tekad kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesuai dengan kekuatan azamnya, maka sejauh itu pula persiapan. Persiapan Anda untuk berjalan menuju Allah. Perjuangan Anda untuk berjalan menuju Allah. Perjuangan Anda sesuai dengan tingkat azam, tekad. Dan azam Anda pun sesuai dengan tingkat kesadaran. Anda lihat anak kecil, kesadaran mereka minus, kesadaran mereka sedikit. Maka anak-anak kecil ini nyaris tidak ada azam untuk berbuat baik. Tidak ada azamnya untuk sholat malam. Tidak ada azamnya untuk zikir pagi petang. Kenapa? Anak kecil nggak ada kesadaran. Maka tidak ada pula azam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya, apabila seseorang sadar, maka kesadaran ini akan menimbulkan fikrah, yaitu kecerdasan dan kecermatan hati terhadap tujuan yang ia telah membuat persiapan untuk secara garis besar, meskipun ia belum mendapatkan petunjuk. Jadi maksudnya, kata Ibnu Qayyim, begitu seseorang sadar, ternyata selama ini saya tidur. Ternyata selama ini saya lalai. Orang sudah berjalan jauh menuju Allah, saya belum mulai apa-apa. Hal pertama yang Anda butuhkan setelah sadar adalah fikrah, yaitu berfikir. Berfikir Anda mulai dari mana? Caranya bagaimana? Fikrah inilah yang seharusnya disebutkan di sini dengan ilmu. Apa bedanya fikrah dengan ilmu? Ilmu itu Al-Quran dan hadis, itu ilmu. Proses Anda memahami ilmu itu dinamakan dengan fikrah. Anda punya buku, itu ilmu. Nah, proses Anda menggali ilmu dari buku tersebut, itu dinamakan dengan fikrah. Nah, jadi orang yang sadar perlu fikrah, perlu pemahaman yang mendalam terhadap kebenaran. Supaya apa? Supaya dia tahu mulai dari mana, selanjutnya kemana. Banyak orang-orang yang sadar tapi tidak ada fikrah, tidak ada pemahaman. Akhirnya mereka keluar dari keburukan untuk memasuki yang seolah-olah baik. Ini camkan baik-baik. Ada dua, keburukan, yang kedua seolah-olah kebaikan. Keburukan itu keburukan, seolah-olah kebaikan itu kebaikan atau bukan? Nah, seolah-olah kebaikan, yang seolah-olah kebaikan ini keburukan atau kebaikan? Keburukan juga, tapi seolah-olah. Kenapa? Ini keburukan tapi dipoles berbagai macam poles sehingga seolah-olah kebaikan. Bidah itu bukan keburukan tapi seolah-olah kebaikan. Karena bidah itu dipoles.
Apa hukum ulang tahun? Haram. Gimana kalau dalam ulang tahun ada ceramahnya, kita undang anak yatim, kita lakukan bagi-bagi sembako, seolah-olah baik. Jadi saya katakan jemaah sekalian, setelah seseorang sadar dia membutuhkan fikrah, yaitu pemahaman. Kenapa? Kalau Anda tidak mendapatkan pemahaman, kesadaran hanya mengeluarkan Anda dari keburukan untuk terjebak dalam yang seolah-olah baik. Tapi kalau Anda sadar, lalu Anda memiliki fikrah dan pemahaman, Anda akan keluar dari keburukan menuju kebaikan. Ya, sekarang silakan pelajari banyak kasus di depan mata. Si fulan ini tadinya preman lalu sadar. Sayangnya pintu kesadarannya pintu yang salah, bukan pintu yang tepat. Akhirnya setelah keluar dari keburukan sebagai seorang preman, maka dia jatuh kepada yang seolah-olah baik. Apa itu? Maka dia anggaplah misalnya, sederhananya deh, selama ini dia penyanyi, nyanyi asmara, dangdut campur sari. Kemudian dia dapatkan kesadaran, tapi kesadaran itu tidak lantas bersambung dengan pemahaman. Apa yang terjadi? Dia keluar dari kemungkaran nyanyi asmara untuk memasuki nyanyi religi yang seolah-olah baik. Seolah-olah baik. Keluar dari satu kemungkaran, keburukan, untuk kemudian menjadi seolah-olah baik. Apa ini jemaah sekalian? Inilah orang yang mendapatkan kesadaran tapi gagal mendapatkan pemahaman. Gagal mendapatkan pemahaman. Sehingga kesadaran tanpa pemahaman hanya mengeluarkan seseorang dari keburukan untuk kemudian memasuki yang seolah-olah baik. Nah, semoga Anda masih ingat, ghairil maghdubi alaihim, mereka orang Yahudi, mereka adalah orang-orang buruk. Ad-dallin, mereka adalah orang-orang Nasrani, mereka adalah orang yang seolah-olah baik. Ya, jadi ada buruk, ada yang seolah-olah baik. Seolah-olah baik itu aslinya keburukan tapi dipoles dengan kebaikan. Nyanyi, dangdut, joget itu jelas-jelas mungkar. Tapi ketika kemudian ada religinya, kemungkaran ini syubhat, tersamar. Tersamar karena telah dipoles dengan agama. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, setelah seseorang mendapatkan yaqzah yaitu sadar, maka dia membutuhkan fikrah yaitu pemahaman. Alinea berikutnya, apabila fikrahnya sudah benar, pemahamannya sudah benar, maka ia akan mendapatkan basirah. Ini yang ketiga. Dari pemahaman itu Anda akan sampai kepada satu tingkat ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi ini dinamakan dengan basirah. Subhanallah, Anda masih ingat? Gini, zina itu hukumnya haram. Itu pemahaman, itu ilmu. Karena zina itu haram, Anda melihatnya terlarang. Tapi orang-orang yang ahli basirah, mereka melihat zina bukan sekedar barang haram. Mereka mengatakan zina itu neraka, zina itu kehancuran. Jadi kalau ilmu hanya memberikan Anda wawasan yang dangkal, ilmu itu terlarang, titik. Kalau terlarang Anda akan menjauhi. Baik. Tetapi basirah lebih dalam lagi. Zina itu neraka. Sehingga zina enggak cuma Anda jauhi, tapi Anda takuti. Berbeda antara orang yang menjauhi dan orang yang takut.
Baik. Kalau Anda sekedar memiliki ilmu dan pemahaman, Anda katakan riba itu dosa besar. Akhirnya Anda menghindar. Tapi kalau Anda telah melihat riba dengan basirah, Anda mengatakan apa itu riba? Riba itu laknat. Riba itu pertempuran dengan Allah. Riba itu kehancuran harta benda. Maka basirah memberikan Anda lebih dalam daripada sekedar paham dan ilmu. Bedanya apa itu? Kemungkaran yang Anda tahu dengan ilmu akan Anda tinggalkan. Tapi kemungkaran yang Anda tahu dengan basirah, Anda akan takut. Berbeda antara sekedar meninggalkan dan takut. Mana yang lebih sempurna? Dua-duanya sempurna. Tapi orang yang meninggalkan dengan rasa takut lebih sempurna daripada orang yang meninggalkan hanya sekedar terlarang. Hanya sekedar terlarang. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian yang saya hormati, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan dari kesadaran lanjutkan dengan fikrah, yaitu pemahaman. Tapi pemahaman itu pun harus mendalam sehingga Anda mendapatkan yang ketiga, yaitu basirah. Saya ingin kita langsung ke bawah saja, karena ini penjelasan dan di bawah ini semacam kesimpulan. Jadi basirah adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati seseorang, yang dengannya dia melihat hakikat dari apa yang diinformasikan oleh Rasul. Inilah ternyata basirah itu. Ya, basirah itu Anda melihat hakikat dari semua yang diperintahkan. Asal arti basirah apa sih? Pandangan. Itu asal artinya. Pandangan mata kepala ini dinamakan basar, tapi pandangan mata hati dinamakan dengan basirah. Anda tahu surga bukan? Itu namanya ilmu. Tapi kalau Anda seolah-olah melihat surga, itu namanya basirah. Anda tahu Allah bukan? Iya. Tapi kalau Anda sudah seolah-olah melihat Allah, itu namanya basirah. Nah, secara umum bagaimana Anda bisa seolah-olah melihat Allah? Jawabannya dengan informasi dan ilmu yang detail tentang Allah. Kalau ilmu Anda tentang Allah ilmu yang global saja, jelas Anda tidak akan mampu seolah-olah melihat Allah. Baiklah, yang lebih dekat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang Anda tahu tentang beliau adalah sebuah nama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang suami untuk sekian istri. Informasi yang Anda tahu tentang beliau sangat global, Anda hanya mengenal dengan ilmu. Dan sekiranya apa yang Anda tahu tentang beliau sangat detail sekali, berarti Anda mengenalnya dengan basirah. Di titik itu Anda seolah-olah melihat beliau. Matanya seperti apa? Anda bisa cerita, mata Rasulullah begini, bulatnya begini, putihnya begini. Bagaimana alis beliau? Alis beliau begini. Model kepala beliau lonjong atau bundar atau opa atau gimana? Kepala beliau seperti ini. Ketika informasi itu sangat detail, maka Anda seolah-olah melihat. Itu dinamakan dengan basirah. Baik. Ada perintah, ada larangan. Tapi di balik perintah dan larangan ada hakikat. Ya, ada hakikat. Hakikat ini yang terlihat dengan basirah. Perintah dan larangan ini Anda bisa menemukannya dengan ilmu, tapi di balik itu ada hakikat, Anda hanya bisa melihatnya dengan basirah. Contoh, wa aqimus shalah, ini perintah. Anda bisa mengetahui, bisa memahaminya dengan ilmu.
Tapi bahwa kenapa Anda salat? Oh, salat itu membuat saya jauh dari kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membuat saya jauh dari zina. Salat itu membuka pintu-pintu rezeki saya. Salat itu membuat saya enggak pernah mengeluh dalam hidup. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia penuh keluh kesah kecuali orang-orang yang salat. Jadi kalau Anda salat karena diperintah, ilmu namanya. Tapi kalau Anda salat karena melihat salat itu begini, itu dinamakan basirah. Jemaah sekalian, kalau menjalankan perintah modal ilmu, Anda sekedar taat. Dan itu sangat baik. Tapi kalau satu perintah Anda jalankan dengan modal basirah, Anda akan menikmati. Ya, salat ini kalau bagi Anda hanya sebuah ilmu, Anda akan taat menjalaninya dengan penuh istiqamah. Itu sangat bagus. Tapi kalau salat ini adalah basirah bagi Anda akan menikmatinya. Anda tidak akan melihatnya perintah, Anda melihatnya ini kebutuhan. Semua perintah Allah kebutuhan kita. Namun kita enggak memahami itu kebutuhan karena kebodohan dan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah. Dan ketika Anda telah sampai kepada basirah, akhirnya Anda sadar perintah Allah ini karena memang saya butuh. Dan saya enggak sadar itu kebutuhan karena kebodohan. Kalaupun saya sadar itu kebutuhan karena saya enggak bodoh, maka saya enggak melihatnya kebutuhan karena hawa nafsu. Nah, jadi basirah ini luar biasa. Di sini Ibnu Qayyim memberikan definisi. Beliau mengatakan basirah itu cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang, sehingga dengan cahaya itu dia melihat hakikat perintah dan larangan. Kalau ilmu, cahaya Anda melihat perintah dan larangan. Tapi kalau basirah, cahaya Anda melihat hakikat dari perintah, hakikat dari larangan, hakikat dari salat. Anda jauh dari zina, terbuka pintu rezeki, Anda selamat dari keluh kesah. Ya, misalnya, kenapa Anda nggak boleh riba? Kalau Anda melihat sekedar larangan riba, itu ilmu. Tapi bahwa Anda lihat, saya nggak boleh riba karena A, karena B, karena C, karena dan selanjutnya, itu dinamakan basirah. Baik. Jadi dari kesadaran, berjuanglah untuk mengambil pemahaman. Dari pemahaman berproseslah untuk sampai kepada basirah. Sudah masuk syuruh? Baik. Jemaah sekalian, kita berhenti di basirah ini. Nah, mungkin kalau Anda baca sedikit bingung, maka dengar keterangan aja. Saya sudah belajar untuk antum dan untuk kita semua insyaallah. Baiklah. Jadi yang dimaksud dengan basirah tadi adalah cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang. Jadi cahaya yang Allah pancarkan. Kalau ilmu itu Anda bisa berikhtiar, tapi kalau basirah ini murni dari Allah, nggak ada ikhtiarnya secara langsung. Mungkin Anda masih ingat kajian Asmaul Husna. Cahaya dalam hati seseorang, nur. Allahu nurus samawati wal ard. Lalu tentang jiwa manusia Allah mengatakan nurun ala nur. Tapi itu ayat 35 dalam surat An-Nur. Beberapa ayat sebelumnya Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum sampai akhir. Subhanallah. Kalau Anda lihat jemaah sekalian, surat yang dinamakan surat An-Nur berbicara bahwa Allah adalah nur, berbicara bahwa hati orang yang beriman adalah nurun ala nur. Surat yang dinamakan An-Nur itu apa sih pembicaraan di dalam? Pembicaraan di dalam sebetulnya cuma satu. Hindari syahwat. Itu saja.
Maka begitu Anda buka surat An-Nur, suratun anzalnaha wa faradna, ayat kedua Allah berfirman, siapa yang berzina maka, siapa yang berzina maka. Kemudian Allah sampai lanjutkan cerita zina. Inilah Aisyah dituduh berzina. Selesai cerita itu kemudian Allah berfirman, wahai kalian, tundukkan pandangan. Kemudian Allah berfirman, kalau kalian masuk rumah, ketuk dan minta izin dululah, karena di dalam juga ada perempuan. Jadi surat An-Nur dari awal sampai akhir hanya berbicara satu hal, berbicara tentang jauhi syahwat. Pembicaraan menjauhi syahwat ini dinamakan dengan surat An-Nur. Makanya nur dalam hati Anda yang dinamakan dengan basirah itu tidak akan bersinar kalau Anda masih kotor dan tercemari dengan syahwat. Tentu nggak mungkin syahwat Anda mati karena Anda hidup. Namun syahwat itu tundukkan, kuasai. Ya, karena ada orang yang dikuasai syahwat, ada orang yang menguasai syahwat. Mematikan syahwat nggak mungkin, nggak boleh. Maka ada orang yang ingin puasa tiap hari, kata Nabi tidak boleh. Ada syahwat yang nggak boleh dimatikan syahwat. Tugas Anda cuma menguasainya. Nah, begitu Anda mampu menguasai syahwat, percayalah, basirah akan terpancar dalam hati Anda. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah berbicara tentang nur setelah Allah berbicara tentang tundukkan pandangan. Faktor utama nur dalam hati seseorang padam adalah karena syahwat yang nggak bisa diatasi. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, cuma saya belum tahu kesahihannya. Zahirnya adalah hadis sahih. Kata Nabi SAW, seorang hamba dihalangi dari halawatul iman disebabkan karena pandangan yang kotor. Halawatul iman, manisnya iman, tidak diperoleh disebabkan karena hati yang selalu dicemari dengan syahwat. Ya, demikian pembicaraan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.